Halo rekan traders dan investor, jumpa dengan saya Tommy Yu dari JSX Pro ID. Di kesempatan video kali ini, saya akan membagikan saham-saham apa sih yang layak untuk kita tabung di tahun 2020 setelah yang satu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel saya, silahkan Anda untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan bel di sebelah kanannya. Karena saya akan membagikan video-video tentang keuangan, tentang trading, tentang investasi, dan tentang financial freedom setiap minggunya. Jangan lupa juga untuk follow channel Instagram kami dan juga Telegram kami di @jsxproid. Oke, ini dia nabung saham di tahun 2020, saudara. Di bulan Januari ini, ya saya akan coba start dengan mengawalinya dengan mereview saham-saham apa yang kita layak tabung di tahun yang baru ini. Baik, ini sifatnya Anda bisa tabung sepanjang tahun 2020 ya. Jadi karena sifatnya ini itu jangka panjang, maka Anda dapat tabung walaupun Anda masuk di bulan Februari, bulan Maret Anda dapat tabung. Karena memang saham-saham yang dipilihkan di sini adalah saham yang cukup bagus ya, dan untuk jangka panjang. Baik, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu bahwa hasil yang ada di masa lalu itu tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Dan ya unfortunately tidak ada formula ajaib di sini. Anda bisa saja profit atau bisa saja loss, dan itu ya masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri lah. Saya akan mulai dengan kriteria pemilihan dulu, dan saham-saham ini adalah saham-saham yang dapat ditabung untuk jangka panjang. Kriterianya, jangka panjang itu definisinya adalah di atas 5 tahun. Dan saran saya adalah dengan tabung berkala. Berkala ini dapat dilakukan secara, maksud saya, berkala bulanan seperti itu. Atau Anda kalau tidak bisa menabung secara bulanan, Anda bisa per 3 bulan atau mungkin per 2 bulanan begitu. Dan kalau misalkan per 1 tahunan juga bisa, tapi hasilnya tidak maksimal, saudara, karena memang ini akan efeknya itu terlihat ketika Anda nabung berkala bulanan atau 2 bulan atau 3 bulanan, begitu. Baik. Nah, kriteria yang saya gunakan itu sama dengan yang video saya sebelumnya di tahun 2019, yaitu saya menggunakan FA dan TA. Untuk FA sendiri, itu fundamental analysis itu, saya menggunakan yang pertama adalah ROE itu 15%, di atas 15%. ROE adalah return on equity. Jadi ROE ini pada dasarnya adalah seperti bunga bank, saudara. Kalau bunga bank itu atau bunga deposito sekitar 5, 6%, 7%. Nah, ini kira-kira ROE dari perusahaan ini atau emiten ini adalah 15%. Berikutnya adalah market capitalization. Market capitalization ini adalah besar kecilnya suatu perusahaan. Jadi semakin besar market cap-nya, itu perusahaan akan dinilai itu semakin gede ya, blue chip begitu ya. Dan ini sebenarnya mengulang dari apa yang sudah saya sampaikan, karena saya cepat saja, tidak akan terlalu lama di sini. Yang ketiga adalah saya tetap memilih yang namanya defensive sector. Itu biasanya saya pilih banking atau consumer goods, dan saya menghindari saham-saham yang sifatnya itu komoditas, misalkan tambang, mineral, energi, dan sejenisnya lah. Pokoknya yang terikat dengan komoditas, karena harganya berfluktuatif relatif lebih tinggi dan juga menghindari gejolak harga di luaran seperti itu. Yang ketiga, yang kedua adalah saya menggunakan kriteria TA yang tadi saya sebutkan, yaitu menggunakan tren. Ya, ini cukup tren saja untuk TA-nya, dan ada satu tambahan lagi, saudara, yang baru ini nggak ada di video sebelumnya di tahun 2019 itu, yaitu rating. Rating ini nanti akan saya jelaskan kemudian, ya. Nah, untuk memulai pemilihan saham-saham yang ada, saya menggunakan yang namanya chartbite.com, saudara. Ini Anda dapat visit ke sini, kemudian ini berbayar ya, saudara, programnya. Tapi Anda tidak perlu membayarnya karena saya sudah memilihkannya nanti saham-sahamnya buat Anda. Dan ada satu fitur unggulan yang disediakan di sini, yaitu tentang stock screener dan signal finder. Ini cukup membantu saya di dalam memenuhi kebutuhan saya di dalam pemilihan kriteria yang tadi. Saya langsung launch chart-nya sekarang. Berikut ini saya sudah masuk ke dalam fitur stock screener-nya, saudara. Ini di sebelah kiri ini Anda dapat lihat bahwa ada total sebesar 614 saham di bursa di IDX, begitu ya. Nah, saya akan coba menyusun dari kriteria yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, yang pertama adalah saya menggunakan chart weekly di sini. Jadi screener-nya ini saya pasang di weekly, 1W, ini mingguan ya artinya ya. Kemudian saya tambahkan beberapa kolom yang saya mau. Yang pertama adalah saya menggunakan market cap capitalization saya pilih di sini.
kemudian menggunakan ROE. ROE itu return on equity di sini, saya centang. Kemudian berikutnya adalah moving average. Moving average-nya saya menggunakan yang simple, ini moving average 100 ya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah saya menggunakan sektor. Oke, yang terakhir yang saya tadi sebutkan yaitu menggunakan rating. Nah, rating ini apa? Rating ini sebenarnya adalah seperti ini, saudara. Jadi, untuk singkatnya, saya akan menjelaskan rating itu seperti ini, saudara. Jadi, misalkan ini BBRI, ini saham BBRI, kemudian saya turun ke bawah ya, rating itu seperti ini. Saya pilih weekly, ya, biar sama. Jadi, rating ini sebenarnya adalah mengkombinasikan dari beberapa indikator-indikator teknikal. Contohnya dari hal ini adalah di osilator itu contohnya RSI, stokastik, CCI, ADX, awesome osilator, dan seterusnya ke bawah ini. Ini kemudian di rating oleh sistem, itu sifatnya seperti apa? Dalam hal ini tuh BBR itu netral, ini buy, AO ini, awesome osilator ini buy, kemudian momentumnya ini sell, MACD-nya ini buy. Kemudian dari sisi moving average, ini dari sisi moving average ya, baik dari sisi eksponensial atau simple, ini dia rating dari 5, 10, sampai 200, itu ratingnya apa? Itu semuanya buy di sini. Nah, kemudian dari beberapa semua kriteria teknikal ini, itu disimpulkan oleh sistem, yaitu dari sisi osilator ini buy, dari sisi moving average-nya ini strong buy, sehingga ketemu yang namanya summary-nya itu adalah BBRI, dari sisi weekly itu strong buy secara teknikal. Dan dengan kriteria yang tadi saya bisa masukkan, contohnya seperti ini, market cap-nya kan 20 triliun. 20 triliun itu seperti ini, saudara, 20.000 B, karena ini dalam US dollar, maka di-convert menjadi rupiah. Kemudian ROE-nya ini adalah above dari 15%. Kemudian SMA 100-nya ini adalah above dari SMA 200. SMA 200. Oke, seperti ini ya. Kemudian sektoralnya ini ratingnya saya geser dulu supaya enak lihatnya. Nah, rating ini nanti muncul buy ya, kriterianya itu seperti ini, saudara. Ini ada beberapa yaitu strong buy, neutral, sell, dan strong sell. Saya akan pilih yang strong buy dan buy saja. Dan kemudian muncullah dari 600 saham yang tadi, ini terfilter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saham yang dapat kita cermati lebih lanjut. Nah, oh ya, sebelumnya saya akan exclude, yaitu sektor-sektor yang energi. Nah, setelah kita keluarkan sektor-sektor energi, saudara, dan tambang, ya, mineral, muncullah ada 5 saham, saudara. Jadi dari banyak yang tadi kita filter dari yang 600 itu, sekarang tinggal muncul 5, saudara. Kita lihat satu persatu ya. Kita mulai periksa satu-satu untuk chartnya dari kelima saham pilihan tadi. Kita mulai dari yang paling murah terlebih dahulu, yaitu BRI. Ya, BRI ini start dengan harga 4.560. Nah, chartnya adalah seperti ini. Ini Anda dapat lihat ini adalah moving average 100. Yang ini adalah moving average 200, saudara. Dan moving average 100-nya bergerak di atas moving average 200. Chartnya uptrend seperti ini. Ini chart weekly ya, saudara ya. BRI ini adalah saham yang cukup baik. Saya lihat trennya secara teknikal semuanya oke. Saham yang kedua adalah Cepin. Ini termurah kedua, saudara. Nah, Cepin catnya seperti ini, saudara. Ini sempat anjlok gara-gara kena isu ayam. Kemudian dia naik dengan cepat. Kalau saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, walaupun dia jatuh seperti ini, dia akan rebound kembali dan cepat naik. Secara teknikal juga oke, trennya naik. Ini moving average-nya bergerak terus, stabil di atas MA 100-nya, di atas MA 200. Kemudian ini juga akan, trennya juga cukup baik, saudara. Yang ketiga adalah ICBP. Bagus ya, saudara, Anda bisa lihat di sini, trennya cukup baik. Kemudian yang terakhir, yang paling mahal, the one and only, BBCA. Sorry, salah. Seperti ini, saudara, ini BBCA. Kalau saya kecilkan, trennya saya jauhkan, itu stable sekali pergerakannya dan naik terus. Ini adalah salah satu favorit-favorit saya, saudara, BRI, BCA, ICBP, itu saya sendiri pribadi ambil saham-saham tersebut. Dan yang terakhir adalah SMMA. Ini yang masuk dalam kriteria. Nah, Anda dapat lihat itu chartnya seperti ini. Kalau saya zoom ini bolong-bolong seperti ini, saudara. Nah, saran saya Anda tidak usah ambil yang seperti ini, saudara, karena ini menandakan bahwa saham ini tidak liquid. Nanti akan susah untuk menjualnya. Walaupun ini secara kriteria masuk, saudara, naik cukup baik begitu. Tapi ini tidak liquid dan saran saya untuk tidak ngambil saham ini.
Dari kesimpulan yang ada, saya dapat sampaikan seperti ini. Ada 4 saham yang dipilih untuk ditabung di tahun 2020 ini. Yang pertama adalah BBRI, ini, Cepin, ICBP, dan BBCA, saudara. Mungkin tidak terlalu banyak pilihan, tetapi ini bervariasi harganya mulai dari yang paling murah, yaitu BRI di kisaran 4.500-an, Cepin di 7.000-an, dan ICBP dan BBCA ini sampai 34.700. Kalau ini Anda dapat mulai dengan 1 lot tiap bulan begitu ya, itu sekitar 450.000 saja begitu. Dan juga Cepin, kalau Anda punya dana lebih tiap bulannya Anda dapat bagi 2 BBRI dan Cepin. Atau kalau Anda punya dana banyak begitu ya, Anda dapat bagi rata seperti ini ya. Masing-masing beli misalkan ini kan kalau 34.000 kan berarti 1 lotnya 3 juta. Kalau Anda punya sisa 10 juta atau 15 juta Anda dapat bagi rata di antara keempat ini. Jadi masing-masing sama begitu. Yang kedua adalah tabung berkala setiap bulan atau kuartal. Well, ini bebas, saudara. Yang penting berkalanya itu yang paling penting ya. Mungkin dapat 2 bulanan atau mungkin 4 bulanan juga masih oke. Nah, kalau ini tips lebih lanjut ya, saudara. Kalau Anda ingin hasil yang optimal sekali itu, ini kan sahamnya sudah saya pilihkan di 4 ini. Dan timing Anda masuk, Anda tidak perlu juga, kalau Anda mengerti TA, mengerti technical analysis, itu Anda dapat menentukan timing entry-nya itu dengan indikator di TA. Ya, Anda dapat menggunakan MACD, atau Anda dapat menggunakan stochastic weekly, itu Anda dapat tentukan timing masuknya, saudara. Sehingga Anda dapat beli saham itu di harga yang ketika koreksi dan rendah, itu Anda bisa masuk, saudara. Nah, dengan demikian itu hasilnya akan lebih optimal lagi. Well, itu saja saudara, sharing singkat dari saya, semoga bermanfaat dan membuka wawasan. Start nabung sekarang juga, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Itu tadi adalah saham-saham yang dapat Anda tabung sepanjang tahun 2020 ini. Terima kasih saudara sudah menonton video saya ini, dan saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.